Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Kehadapan Guru Agung kita semua pangersa Abah Aos Al-Fatihah. Yang kami muliakan para wakil talqin yang dimampukan hadir pada saat ini, Bapak Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, Bapak Kiai Haji Mahya Al-Bukhari, dan seluruh wakil talqin yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa tabarukkan saya kepada mereka semua. Mata anallahi tuli hayatihi. Bunda Kaya Sukono beserta jajaran tim MOI yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Para petugas manakib yang pada saat ini saya melihat offline dan juga mendengarkan secara online, dan juga yang telah menyampaikan ilmu Allah sekaligus pemangku manakib pada saat ini, Bapak Profesor Haji Priyatno. Senantiasa beliau beserta keluarga besar beliau, Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Ikhwan akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Pada hari ini bertepatan dengan ulang tahun Kota Jakarta. Bukan hanya ulang tahun Mas Adit, tapi ulang tahun Kota Jakarta yang ke-498 tahun. Dari 1527 sekarang 498 tahun. Usianya sudah tua. Maka saya pakai baju ondel-ondel dan juga Monas. Mari kita sama-sama mengucapkan semua penduduk Jakarta menjadi bahagia, sejahtera, dan Jakarta Allah jadikan Jakarta yang bahagia, Jakarta yang selamat, Jakarta yang senantiasa dari kata Jakarta yaitu zikir, ingat kepada Allah seluruh penduduknya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita doakan. Sejahtera, sehat, sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia, dan bahagia, dan bahagia. Barokah wa karma Aba Awas Al-Fatihah. Pada hari ini hari Ahad, Ahad terakhir di bulan Dzulhijjah. Kalau kita lihat Dzulhijjah, artinya ada Zul, ada Zu yang mempunyai hijjah, yang punya haji. Kata Zu itu dalam bahasanya Asmaul Khamsah, 5 nama. 5 nama dalam isim. Isim apa? Isimul Zakkar. Kalau dikatakan ada Abun, ada Ahun, ada Hamun, ada Famun, ada Zu. Artinya itu adalah isimul Zakkar, menyatakan itu laki-laki. Maka di sini kita perhatikan bagaimana Allah berikan pemahamannya kepada Syekh Mursyid
untuk dijabarkan kepada kita semua apa itu arti Dzulhijjah. Dzulhijjah adalah orang yang telah mempunyai haji. Haji apa? Maka Abah menerangkan dalam huruf yang dikatakan hak tersebut adalah hijjul bait, mengunjungi Baitullah. Tapi dalam kitab Fadhailus Sufur, guru kita menerangkan hijjul baiti bukan hanya mengunjungi Makkatul Mukarramah yang ada Mekah, ada batu hitam di sana yang keluarnya dari Jabal Gubes, yaitu batu yang dikatakan Hajar Aswad. Tetapi dimanapun kita berada, kita mau di negara orang-orang kafir, di negara orang-orang yang zalim kepada rakyatnya, di mana kita menghadap, disitulah ada wajah Allah. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fasama wajhullah innallaha wasi'un alim. Di situ Allah menerangkan kepunyaan Allah timur dan barat. Di mana engkau menghadap, di situ ada wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Di sini Allah terangkan sesungguhnya wasi itu maha luas ilmunya, maha luas rahmatnya, maha luas kekuasaannya. Allah tunjukkan betapa maha luasnya Allah dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dengan rahmatnya. Dan Allah mengetahui apa yang dilakukan semua makhluk. Maka di sini kita menghadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, di situ ada wajah Allah. Apalagi Allah telah memberikan kepada kita melalui guru kita bagaimana hati ini hudud ke hadapan Allah. Maka Syekh Abu Muhammad Sahal bin Abdullah bin Yunus bin Isa bin Abdullah bin Rafi At-Tustari. Apal gak Pak Bu? Apal juga gak? Syekh Abu Muhammad Sahal bin Abdullah bin Yunus bin Isa bin Abdullah bin Rafi At-Tustari menerangkan bahwasannya Allah kiblatun niat. Allah adalah kiblat niat kita. Niat kita hanya kepada Allah. Maka an-niat kiblatu qalbu. Niat itu ada qalbu. Qalbu itu kiblatnya daripada niat. Niat itu di atas qalbu kita, hati kita. Al-qalbu kiblatu badan. Jadi qalbu itu kiblatnya daripada badan kita. Al-badan kiblatu jawari. Jawari apa? Anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung jempol. Dari ujung rambut sampai ujung jempol. Itulah jawari. Al-jawari kiblatud dunia. Anggota badan ini adalah kiblatnya dunia. Mari kita balik. Bagaimana dunia melayani daripada anggota tubuh kita, dari rambut kita, dari tangan kita, dari kaki kita. Coba kita hitung satu-satu. Rambut butuh apa, ibu bapak? Butuh kepala. Ini di kepala rambut butuhnya apa? Sampo. Butuh apa lagi? Apalagi pengen diwarnain. Luar biasa. Itu dunia harus menyediakan rambut kita saja. Anggota tubuh kita hanya rambut saja. Ada yang bikin namanya pabrik minyak rambut. Ada yang buka salon. Karena apa? Baru satu rambut. Bagaimana kuping? Ahli telinga Allah berikan mampu mengetahui bagaimana telinga yang budak. Kadang-kadang berdenging. Kadang-kadang telinga itu bisa mendengar sebelah kanan, sebelah kiri akan dengar. Mereka mengetahui itu, dunia melayaninya. Dapat ilmu dengan kuping. Bagaimana mata? Ahli katarak. Coba istrinya Pak Haji Ade. Itu ahli katarak. Dan ahli katarak pertama yang memang mereka berguru tentang katarak kepada Profesor Ike, yaitu istri Bapak Haji Ade. Ini mata saja disediakan, ada obat mata, ada soft lens, ada kacamata, supaya apa? Mata ini bisa melihat, mata itu terlihat indah.
Begitu pula hidung, ada ahli THT. Sampai kaki, tangan itu dilengkapi semua. Tuh lihat tangan saya tuh. Ada jarinya. Ada apa? Ada cincin. Kata Abah, apa bedanya manusia dengan monyet? Kata Abah nih dulu. Kata Abah dulu di kala 1 bulan sebelum namanya berpulangnya Kiai Muhammad Soleh di tempatnya Bapak Dr. Ahmad Rusdi Al-Wahabi, apa bedanya manusia sama monyet? Pada diam semua katanya, ini bedanya. Kalau monyet gak pasti pakai cincin, kalau manusia pakai cincin, itu bedanya. Karena itu dibilangin seperti itu. Apa mengatakan itu? Pada pakai cincin apa kagak? Gak pakai cincin, berarti sama dengan saya kagak ngomong gitu. Tapi itu Nggak pakai cincin. iya. Ya maunya. Saya kagak ngomong, dia ngomong sendiri. Jangan salahkan saya. Tapi ini menandakan bagaimana dunia itu harus melayani jawari anggota tubuh kita. Dari ujung rambut sampai ujung jempol itu disediakan oleh dunia. Kalau orang yang menyembah dunia, maka dia akan terlaknat dengan dunia. Tapi mereka menjadikan dunia hanya sekedipan mata saja, maka dunia akan melayani diri kita. Begitu pula jawari, namanya anggota tubuh kita harus berkiblat kepada badan. Kalau badan gak sehat, tangan juga bisa gak sehat. Begitu pula semuanya. Maka badan itu harus berkiblat kepada kolbu kita. Kolbu kita sehat, badan sehat. Kebanyakan banyak badannya sehat, tapi kolbunya sakit. Maka kalau lagu-lagu Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Itu jiwa dulu dibangun, bukan badannya, tapi jiwanya dibangun. Maka Abah memasukkan ta'laf lam kof ya nun talqin supaya jiwanya hidup, jiwanya bisa mendengar, jiwanya bisa bersama dengan Allah. Maka hati kita bagaimana daripada niat kita. Kalau niat hati kita ke sini nih, pada ke sini semua, pada mau makan, pada mau manakib atau mau ongkos, kan macam-macam. Maka bagaimana niat kita awal? Innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu bagaimana niat kita? Niat dari awal ke sini pengen manakib, pengen sama-sama berkumpul dengan ikhwan supaya apa? Terisi diri kita untuk senantiasa bisa bersama-sama dengan orang-orang yang dibersamakan dengan Allah. Maka di situ bagaimana niat kita. Kalau niat ini sudah dilakukan, maka niat kita harus berkiblat kepada Allah. Seperti tujuan kita, ilahi anta maksudi. Yang kita tuju itu maksud Allah, tidak ada yang lain. Waridhoka matlub. Ridho siapa? Ridho Allah. Atini mahabbataka. Bagaimana Allah memberikan kecintaan kepada kita agar kita bisa cinta kepada makhluk-makhluk Allah. Contoh yang paling bagus yang tadi Datuk Lopan. Datuk Lopan kita akan datang nanti ke Lombok. Datuk Lopan adalah Syekh Datuk Muhammad Lopan. Datuk Muhammad Lopan lahir 1819, meninggal 1942. Itu di Lombok. Tapi seorang waliullah yang 20 tahun dia sudah namanya ke Mekah, belajar ilmu di sana dan masuk ke daerah Lombok. Apa yang dia lakukan? Kemuliaan karomah yang Allah berikan kepada beliau. Bagaimana dikala dia jalan naik sampan, ada seekor semut di sini. Itu sudah berjalan lebih dari 100 kilo. Pas dilihat ada semut nempel di badannya. Itu dia balik lagi supaya apa? Ini semut kumpul dengan kawan dan keluarganya. Itu sampai seperti itu. Datuk Lopan. Itu bagaimana kita mahabbataka, cinta kepada makhluk. Maka Allah muliakan Datuk Lopan. Seperti salah satu karomahnya. Jadi kita banyak melihat bagaimana orang-orang soleh untuk memuliakan dirinya, dia memuliakan makhluk Allah. Itu seperti itu. Datuk Lopan yang akan nanti kita datangi. Tapi kata namanya Pak Dr. Adas Wahyono, tidak bisa 2 kilo kita harus jalan. Ibu kuat jalan 2 kilo nanti ke Lombok, jalan kaki? Kalau saya mah insya Allah kuat asal ada motor di situ. Itu gampang-gampang saja. Jadi seperti itu. Bagaimana
kita semuanya bermuara kepada Allah aja wajalla. Coba kita perhatikan bagaimana nanti kita lihat dari Hijjul Bait, kita melihat kepada apa yang dijabarkan dalam mangkobah. Kemarin Kiai Kusairi mengatakan mangkobah atau cerita tentang nama Syekh Abdul Qadir, syukur-syukur mengerti. Kalau tidak sudah mengerti, syukur-syukur merasa. Kalau tidak mengerti, tidak merasa, tidak apa-apa, kita tidak tahu. Yang penting kita yakin itu adalah suatu karomah. Suatu karomah. Ada ilmu yang saya ambil di situ. Ya kita masa bisa melihat Syekh Abdul Qadir diomongin sama onta aja nurut. Syekh Abdul Qadir diomongin sama onta aja nurut. Syekh Abdul Qadir, bukan tujuanmu turun ke dunia ini menjadi penggembala onta, tapi tujuanmu ke muka dunia ini menjadi rahmatan lil alamin untuk seluruh umat. Itu aja Syekh Abdul Qadir nurut sama onta. Tapi Ikhwan juga nggak nurut omongan Abah berapa kali. Coba kita pikir, Ikhwan pada nurut apa kagak dengan omongan Abah? Syekh Abdul Qadir seorang wali yang mulia itu nurut dengan omongan onta. Sekarang Ikhwan kebanyakan nurut gak omongan Abah? Enggak, kebanyakan. Itu kita pikir kita punya zauk atau tidak, punya rasa atau tidak, atau mau rasain sendiri. Itu yang harus kita kaji, kita kelola. Bagaimana karomah itu nyata. Coba kita lihat surat ke-55. Apa surat ke-55? Apal gak? Yang namanya jumlah ayatnya aja 78. Surat Ar-Rahman. Apa yang dikatakan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan? Semua sudah diberikan oleh Allah. Di situ nikmat yang didustakan. Ada kata dusta. Di situ dusta, kadziban, dusta. Makanya dalam mangkobah yang tadi ada bagaimana ala sidqi wa ma kadzibtu qat atau kadzabtu qat. Benar pantang bohong, dusta. Karena apa? Kenapa kagak dibilang ingkar dalam namanya ayat tersebut? Kenapa dikatakan dusta? Ternyata manusia seluruhnya sudah dapat nikmat Allah. Yang tadi dikatakan bagaimana dunia melayani jawari anggota tubuh kita. Kebanyakan tapi ingkar. Kebanyakan pada ingkar. Dan dia mendustakan bahwa semua ini pemberian Allah. Contoh yang pasti, sekarang Bapak sehat, umur 80 tahun sehat. Apa yang dipikirkan? Karena saya menjaga pola makan saya, karena saya berolahraga. Dia tidak pikirkan bahwasanya sehatnya dari mana, tapi dia bilang ini karena saya menjaga pola makan, menjaga olahraga saya sehingga saya 80 tahun sehat. Ada yang S1, S2, S3, bukan katakan inilah hasil kecerdasan otak saya. Ada yang diberikan anak 1, 2, 3, istri yang soleh, tapi dia tidak pikirkan karena saya pintar mencari istri. Tapi dia tidak pikirkan bahwasannya ada urusan di situ, ada campur tangan Allah. Mereka ingkar dengan campur tangan Allah yang ada di situ. Banyak manusia yang ingkar, maka dikatakan kadziban, dusta kebanyakan. Karena apa? Sudah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah, tapi dia mendustakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada. Ini yang harus kita pikirkan, kita lihat, kita kaji. Thariqah itu jalan. Thariqah itu bagaimana jalan yang lurus itu tidak belok-belok. Jangan sampai kita pas ngelihat yang ke kanan, kalau bahasanya saya, lelaki sejati adalah mampu melewati ribuan tahun yang menggigitnya asal dia dapat madu. Dia mampu, tapi laki-laki sejati belum tentu berani membawa madunya ke dalam rumahnya. Itu kebanyakan seperti itu. Lelaki sejati mampu untuk namanya menerima gigitan tawon walaupun ribuan asal dapat madu, tapi dia tidak pernah berani membawa madunya ke dalam rumah. Ini tandanya apa? Bahwasanya sehebat-hebatnya laki-laki, dia tidak akan mampu untuk menghadapi
wanita. Karena sudah diberikan nikmat luar biasa. Jadi saya nggak curhat, tapi nikmat yang luar biasa. Kadang-kadang manusia itu ingkar. Manusia itu ingkar. Makanya jangan ada dusta di antara kita. Maka seperti itu. Bahagianya kita diberikan guru yang betul-betul menjadi suri tauladan kita bangsa Abaus, agar kita bisa mencontoh, men-copy paste apa yang sudah dilakukan oleh guru kita. Kan saya sering mengatakan, andaikan seluruh dunia tidak suka kepada saya, Abah suka kepada saya selamat. Andaikan semua dunia suka pada saya, Abah tidak suka kepada saya celaka. Maka yang paling gampang bertoriko itu ikut kepada orang yang sudah usul kepada Allah. Jangan tengok kanan, tengok kiri. Jangan kata wakil talqin, kata ulama. Tidak, kita lihat guru saya saja, kita akan selamat di dunia dan akhirat. Semoga Allah berkahi semuanya, selamanya. Allah berikan kemampuan untuk kita semua menjadi hijul bait, menjadi orang-orang yang senantiasa tidak mendustakan apa yang Allah berikan kepada kita, dan senantiasa Allah berikan kepada kita senantiasa hati yang senang-senang merokobah, diperhatikan oleh Allah dimanapun kita berada, kutub utara, kutub selatan, barat, timur, saling namanya tarik menarik, agar kita ditarik menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.